Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 volume 1. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 20. Disimak ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Tabel berikut ini menunjukkan populasi penduduk dan luas dari kota timur dan kota barat. Ayo hitunglah banyaknya orang per 1 km persegi dan lihatlah kota mana yang lebih padat. Di sini tabelnya populasi penduduk dan wilayah. Untuk kota timur, populasi penduduknya sebanyak 273.600 orang dan luas wilayahnya 72 km persegi. Untuk kota barat, populasi penduduknya sebanyak 22.100 orang dan luas wilayahnya adalah 17 km persegi. Kita diminta untuk menghitung banyaknya orang per 1 km persegi dan menjawab ya kota mana yang lebih padat. Nah, caranya gimana? Caranya kita hitung kepadatan populasi dari dua kota ini. Apa sih kepadatan populasi? Keterangannya ada di sini. Kepadatan populasi yaitu populasi penduduk per 1 km persegi. Jadi, untuk menghitung kepadatan populasi, caranya kita bagi saja populasi dengan luas wilayahnya. Sehingga untuk kota timur kepadatan populasinya nanti diperoleh dengan cara 273.600 dibagi 72. Untuk kota barat kepadatan populasinya 22.100 dibagi 17. Nanti hasilnya mana yang lebih besar itulah yang lebih padat. Oke, kita hitung satu persatu ya. Untuk kota timur dulu. 273.600 dibagi 72. Ini untuk kota timur. Oke, kepadatan populasinya sama dengan 273.600 dibagi luas wilayahnya yaitu 72. Oke, sama dengan, nah ini dihitung dengan cara biasa saja sebetulnya ya Dek ya. Tetapi kalau kita perhatikan di pojok kanan atas buku di halaman 20 ini ada tanda kalkulatornya. Berarti sebenarnya untuk mengerjakan soal 2 ini boleh menggunakan kalkulator. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan kalkulator, ya bisa saja ini dihitung dengan cara bagi kurung ya, atau dengan cara lain yang kalian kuasai. Coba Kak Sari tunjukkan kalau tidak menggunakan kalkulator bagaimana cara menghitung pembagian ini. Caranya kayak gini ya, kita hitung di kertas terpisah. Kita tulis 273.600 dibagi 72. Oke. Sekarang lihat 2 dibagi 72 nggak bisa. Langsung 27. 27 dibagi 72 belum bisa juga. Berarti langsung 273 dibagi 72. Nah, 273 dibagi 72 itu bisa deh ya. 72 kali berapa yang mendekati 273? Jawabannya adalah 72 kali 3. Kenapa? Karena kalau 72 dikali 3 itu hasilnya mendekati 273. Coba kita cek ya. 72 kali 3. 2 kali 3 6, 7 kali 3 21. Tuh, hasilnya 216 ya. Letakkan di bawahnya sini, 216. Terus dikurangi 3 kurangi 6 kan nggak bisa. Minjem 1 ya menjadi 13. Nah 7-nya ini udah dipinjam 1 nanti jadi 6. Oke, 13 dikurangi 6 adalah 7. Terus ini 6 dikurangi 1 adalah 5. 2 dikurangi 2 0. 0 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Nah, sekarang angka 6 yang di sini turun. Dibaca 576 dibagi 72.
Berapa 576 dibagi 72? Kita berpikir 72 dikali berapa yang hasilnya 576. Tadi Kak Sari udah ngecek duluan ya. Ternyata 72 dikali 8 yang hasilnya 576. Coba aja 72 dikali 8. Kita hitung bareng-bareng di sini. Oke, 2 kali 8 16, simpan 1 ya. 7 kali 8 56, 56 tambah 1 57 ya, benar ya. Jadi 72 kali 8 itu 576. Kita tulis di sini. Terus dikurangi. 576 kurangi 576 kan 0. Sudah habis ya. Tetapi di sini masih ada sisa 2 0. Ya udah kalau gitu kita tulis aja di sini 2 0-nya. Nah, gitu. Sudah selesai ya. Jadi 273.600 dibagi 72 hasilnya adalah 3.800. Kita pindahkan ke jawaban kita tadi. Di sini 3.800. Ini adalah kepadatan populasi untuk Kota Timur. Satuannya apa? Satuannya adalah orang per kilometer persegi. Nah, persegi itu pangkat 2 gini nih ya. Jadi kepadatan populasi untuk Kota Timur yaitu 3.800 orang per kilometer persegi. Nah, sekarang kita bandingkan untuk Kota Barat. Kepadatan populasinya dihitung dengan cara yang sama. Kepadatan populasinya sama dengan, kalau untuk Kota Barat berarti 22.100 dibagi 17 ya. Di sini 22.100 dibagi 17. Nah, nanti ketemu berapa? Sama caranya kita hitung menggunakan bagi kurung ya. Dibaliknya aja. Oke, 22.100 dibagi 17. Baik, kita hitung 2 dibagi 17 nggak bisa. Berarti langsung 22 dibagi 17. Nah, 22 dibagi 17 itu yang paling mendekati adalah 1. Karena 17 kali 1 adalah 17 ya. Terus dikurangi. 22 dikurangi 17 adalah 5. Oke, angka satunya ini boleh turun, dibaca 51 dibagi 17. Kita berpikir 17 kali berapa yang hasilnya 51. Ternyata 17 kali 3. Ya, kalau kita cek 17 kali 3, 7 kali 3 itu 21. 1 kali 3 adalah 3, ditambah 2 adalah 5. Benar ya? Jadi 17 kali 3 adalah 51. Kita tulis di sini dikurangi. 51 kurangi 51 kan 0. Dah. Nah, sekarang ini masih ada sisa 0-nya 2. Ya udah taruh aja di atasnya gini. Oke. Jadi 22.100 dibagi 17 hasilnya adalah 1.300. Kita pindahkan ke kertas kita di sini. 1.300. Satuannya adalah orang per kilometer persegi. Oke, kalau sudah dapat masing-masing kepadatan populasinya, bisa kita bandingkan kota mana yang lebih padat. Kota Timur 3.800, Kota Barat 1.300. Yang lebih padat itu yang angkanya lebih besar. Jadi yang mana? Yang Kota Timur ya, yang lebih padat. Oke, kita jawab. Kota mana yang lebih padat? Jawabannya adalah Kota Timur. Oke, sip. Sudah ya? Nah, sekarang untuk bagian kotaknya ini coba kita baca. Populasi penduduk per 1 km persegi disebut kepadatan populasi. Oke. Kepadatan dari jumlah orang yang tinggal dalam sebuah negara atau wilayah dibandingkan dengan menggunakan kepadatan populasi. Jadi salah satu fungsi kepadatan populasi itu untuk membandingkan ya kepadatan dari jumlah orang yang tinggal dalam sebuah negara atau wilayah. Seperti itu. Cara membandingkannya seperti ini tadi, dihitung satu persatu kepadatan populasinya, terus dipilih yang nilainya lebih besar. Itulah yang lebih padat. Oke. Nah, sekarang karena ini soal nomor 2 sudah selesai, kita lanjut di bawahnya ada bagian latihan. Oke, latihan.
Ayo hitunglah kepadatan populasi pada tahun 2010 dari tiap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi berikut ini. Bulatkan tempat desimal pertama dan berikan jawabannya dalam bilangan bulat. Oke, ini adalah populasi tahun 2010 ya yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, kalau kita lihat di sini ada Sulawesi Tengah. Jumlah populasinya 2.659.163 orang dengan luas wilayahnya 61.840 km persegi. Nanti dari data ini kita hitung kepadatan populasinya. Rumus kepadatan populasi sama dengan yang kita kerjakan di atas tadi, yaitu jumlah orangnya ini dibagi dengan luas wilayahnya ya. Jadi 2 juta sekian ini dibagi dengan 61.000 sekian ini. Nanti ketemu kepadatan populasinya. Terus harus dalam bentuk bilangan bulat. Jadi nanti kalau hasilnya koma-koma ya atau desimal itu nanti kita bulatkan supaya menjadi bilangan bulat. Oke, itu untuk Sulawesi Tengah. Nanti kita hitung juga untuk Gorontalo, kita hitung juga untuk Sulawesi Utara, dan seterusnya. Total provinsinya di gambar ini ada 6. Jadi kita hitung 6 kali ya untuk soal latihan ini. Siap ya? Kak Sari bantu satu persatu sampai selesai. Yang pertama untuk Provinsi Sulawesi Tengah dulu ya. Ini datanya. Nah, sekarang kita mau hitung kepadatan populasinya. Kita tulis di sini kepadatan populasi Sulawesi Tengah sama dengan rumusnya jumlah populasinya ya atau banyaknya orang ini dibagi dengan luas wilayahnya. Berarti kita tulis 2.659.163. Sini 2.659.163 dibagi dengan luas wilayahnya. Ini deh 61.841. Nanti akan ketemu hasilnya, taruh di sini. Nah, masalahnya bisa nggak kalian membagi dua bilangan ini ya? 2 juta lebih dibagi dengan 61.000 lebih. Bisa? Kalau yang sudah bisa boleh langsung tuliskan jawabannya di sini. Yang mau mengerjakan pembagiannya bareng-bareng boleh juga. Kayak gini caranya. Kita tulis dulu bagi kurungnya 2, 6, 5, 9, 1, 6, 3 yang ini tadi ya, dibagi 6, 1, 8, 4, 1 kayak gitu. Nah sekarang ini karena pembaginya adalah 5 angka ya atau 5 digit, berarti ini kita ambil juga 5 digit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau diambil 5 digit nih bacanya masih 26.591, padahal yang di sini 61.841. Enggak cukup. Karena enggak cukup berarti kita ambil 6 digit. 6 digit tuh ini 2, 6, 5, 9, 1, 6 ya. 265916 dibagi 61841. Nah, kita kira-kira 61841 dikali berapa supaya hasilnya ini mendekati 265916 ini. Kak Sari tadi udah cek, yang paling mendekati itu kalau dikali 4. Ya, 61841 kalau dikali 4 hasilnya adalah 247 364 gitu. Nah, terus dikurangin aja, kurangi 6 kurangi 4 2, 1 kurangi 6 nggak bisa jadi 11 ya karena minjem 1 dari 9. Nanti 9-nya ini berubah jadi 8. 11 dikurangi 6 adalah 5. 8 dikurangi 3 5. 5 kurangi 7 nggak bisa, minjem 1 aja dari depannya. Nah, 6-nya ini nanti berubah jadi 5. Dibaca 15 kurangi 7 8. 5 kurangi 4 1. 2 kurangi 2 0. 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa.
Terus sekarang angka 3-nya turun. Nah, ini dibaca 185.523 dibagi dengan 61.841. Kita coba-coba ya. 61841 kali berapa yang hasilnya ini. Nah, Kak Sari udah ketemu, adalah dikali 3, Dek. 61841 kalau dikali 3 hasilnya adalah 185.523. Jadi boleh kita tulis gini. Oke, terus dikurangi ya. Karena atas dengan bawah sama, kalau dikurangi hasilnya pasti 0. Intinya berarti 2.659.163 dibagi 61.000 ya, 841 hasilnya adalah 43. Oke, berarti kita pindahkan ke kertas jawaban kita tadi. Di sini 43. Satuannya untuk kepadatan populasi, satuannya selalu orang per kilometer persegi. Oke, sudah terjawab ya. Ini kepadatan populasi untuk Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepadatan populasi untuk yang ini dulu, Gorontalo. Gorontalo berarti nanti dihitung dengan cara membagi ya 1.035.664 dengan 11.275. Kita catat dulu di sini pokoknya. Kepadatan populasi Gorontalo sama dengan, oke, kita catat ini jumlah populasinya 1.035.664. 1.035.664 dibagi dengan luas wilayahnya 11.257. 11.257. Nah, sama dengan oke, mau dihitung sendiri boleh, mau dihitung bareng-bareng sama Kak Sari juga boleh. Ini dia. Kita hitung dibaliknya ya. Oke, untuk Gorontalo tulis ulang tadi 1.035.664 dibagi 11.257. Oke. Nah, karena di sini ada 5 angka ya, berarti kita ambil juga 5 angka. 1 2 3 4 5. Tetapi kalau diambil 5 angka ini ya. Nah, gini, ini bacanya hanya 10.356. Oh, berarti kan kurang. Kalau kurang langsung ambilnya 6 angka, Dek, gitu triknya ya. Berarti ini dibaca 103.566. Terus kita berpikir 11.257 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 103.566 ini. Nah, tadi Kak Sari udah ngecek duluan, Dek, yaitu dikali dengan 9. Oke, 11.257 kalau dikali 9 hasilnya adalah 101.313. Tuh, kayak gitu ya. 101.313. Terus langsung dikurangi aja. Angka 4-nya nggak ikutan dulu. Nah, 6 kurangi 3 adalah 3. 6 kurangi 1, 5. 5 kurangi 3, 2. 3 kurangi 1, 2. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 1, 0 juga ya. 0, 0 di depannya ini boleh nggak usah ditulis. Nah, sekarang 2253. Angka 4-nya turun juga. Oke. Dibaca 22.534 dibagi 11.257. Kita kira-kira atau kita pikirkan 11.257 dikali berapa yang paling mendekati 22.534 ini. Kak Sari udah cek duluan tadi, yaitu dikali 2 ya. 11.257 kalau dikali 2 hasilnya adalah 22.514. Nah, ini kita kurangi. 4 kurangi 4, 0. 3 kurangi 1, 2. 5 kurangi 5, 0. 2 kurangi 2, 0. 2 kurangi 2, 0. Berarti sisanya adalah 20.
Nah, sekarang 20 ini kalau dibagi 11.257 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa caranya, boleh kita kasih bantuan 0, syaratnya di atas dikasih koma. Gitu. Nah, sekarang dibaca 200 dibagi 11.257 udah bisa belum? Belum bisa. Kalau belum bisa dikasih 0 lagi, maka di atas juga ikutan dikasih 0. Ya. Nah, sekarang 2000 dibagi 11.257 bisa nggak? Belum bisa. Kan 2000 lebih kecil daripada 11 ribuan ini. Kalau gitu kita kasih 0 lagi aja. Atas juga harus dikasih 0 lagi. Nah, ini dan seterusnya nanti ya, Dek ya. Pokoknya jawabannya itu 92,00 sekian. Kak Sari udah hitung sendiri tadi tuh ini ada angka 1 gitu ya. Ini kan 20.000 dibagi 11.257 itu memang 1. Terus 11.257 dikali 1 itu ya 11.257. Ini terus dikurangi lagi. Tapi nggak ada selesainya. Nah, ingat pada soal tadi kita diminta untuk bulatkan tempat desimal pertama dan berikan jawabannya dalam bilangan bulat. Berarti gini, 92,001 ini kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi bilangan bulat. Caranya bilangan desimal pertamanya ini dibulatkan. Karena dia 0, 0 itu kan angka kecil berarti hilang. Sehingga 92,001 kalau dibulatkan menjadi 92 saja. Oke, jadi ini jawabannya 92. Ini adalah kepadatan populasi untuk Provinsi Gorontalo, ya. Oke, kita pindahkan di sini. Untuk Gorontalo, jawabannya adalah 92. Satuannya orang per kilometer persegi. Oke. Tadi untuk Sulawesi Tengah, kepadatan populasinya 43 orang per kilometer persegi. Ternyata untuk Gorontalo 92 orang per kilometer persegi. Jadi Gorontalo ini lebih padat ya kalau dibandingkan Sulawesi Tengah. Tetapi kita tidak disuruh membandingkan, kita hanya disuruh menghitung ya kepadatan populasi tiap-tiap provinsi ini. Oke, berarti kita sudah hitung 2 ya, Sulawesi Tengah sudah, Gorontalo juga sudah. Lagi kita beralih ke Sulawesi Utara. Datanya untuk jumlah populasinya yaitu 2.264.396 orang. Luas wilayahnya 13.892. Nah, kita hitung kepadatan populasinya menggunakan cara yang sama. Sini tulis kepadatan populasi Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara. Sama dengan, oke, kita masukkan datanya. 2.264.396 dibagi luas wilayahnya 13.892. Oke, sama dengan, oke, kita hitung bareng-bareng ya. Tulis dulu angka-angkanya ini di sini. Masih cukup nih kayaknya kertas buram kita. 2.264.396 dibagi 13892. Oke, nah sekarang ini ada 5 angka, berarti kita ambil 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang ini. Nah, sekarang kita lihat ya, ini bacanya berarti 22.643 dibagi 13.892. Sudah bisa, karena 22 ribuan ini lebih besar daripada 13 ribuan di sini, ya. Berarti kita pikir 13.892 kali berapa yang paling mendekati 22.643. Nah, tentu saja dikali 1. Karena 13.892 dikali 1 hasilnya adalah 13.892. Terus dikurangi. 3 kurangi 2, 1. 4 kurangi 9 nggak bisa. Pinjam 1 jadi 14. Ini nanti 6-nya berubah jadi 5.
14 kurangi 9 adalah 5. 5 kurangi 8 nggak bisa, berarti pinjam 1 ya, jadi 15. Ini nanti angka 2-nya berubah jadi angka 1. 15 kurangi 8 adalah 7. Nah, sekarang 1 kurangi 3 nggak bisa. Berarti pinjam 1 jadi 11. Ini nanti angka 2-nya berubah jadi 1. Gitu caranya Dek ya. 11 kurangi 3 adalah 8. Terakhir 1 kurangi 1 itu 0. 0 nggak usah ditulis. Oke, jadi 8, 7, 5, 1. Nah, berikutnya angka 9-nya ini boleh turun. Oke, dibaca 87.519 dibagi 13.892. Nah, kita kira-kira 13.892 dikali berapa supaya hasilnya mendekati ini, Dek? Kak Sari udah cek, yaitu dikali 6. Ya, 13.892 kalau dikali 6 hasilnya adalah 83.352. Kita kurangi. Oke, 9 kurangi 2 7. 1 kurangi 5 nggak bisa. Pinjam 1 jadi 11. Ini 5 udah dipinjam 1 nanti jadi 4. 11 kurangi 5 6. 4 kurangi 3 1. 7 kurangi 3 4. 8 kurangi 8 0. Ya, terakhir angka 6-nya ini turun. Nah, gitu. Dibaca 41.676 dibagi 13.892. Kita berpikir 13.892 dikali berapa supaya hasilnya 41.676 ini. Kak Sari udah hitung duluan, ternyata dikali 3. 13.892 kalau dikali 3 itu hasilnya pas banget, yaitu 41.676. Terus dikurangi aja atas sama bawah, karena sama kalau dikurangi hasilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya 2.264.396 dibagi 13.892 hasilnya adalah 163. Kita pindahkan ya, ini untuk Sulawesi Utara hasilnya adalah 163. Satuannya orang per kilometer persegi. Ini kepadatan populasi untuk Sulawesi Utara. Wow, dia malah lebih padat ya. Paling padat di antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dia angkanya paling besar nih sementara ini ya, 163. Wah, keren. Artinya apa? Artinya di Sulawesi Utara ini wilayahnya itu ditempati banyak orang, padahal luasnya itu tidak terlalu luas deh, artinya sempit. Ini ibaratnya kita punya rumahnya itu agak kecil tetapi jumlah penghuninya banyak. Itulah Sulawesi Utara ya, jadi padat banget. Enak nggak kalau hidup seperti itu? Menurut Kak Sari sih kurang nyaman ya. Kalau terlalu padat itu kan ya nanti tingkat kejahatan juga biasanya tinggi ya. Kemudian nanti rumah-rumah juga akhirnya bisa dibangunnya itu kecil-kecil kayak gitu ya. Enak yang kayak Sulawesi Tengah tadi ya, jadi luas, kemudian jumlah orangnya juga nggak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan luas wilayahnya. Intinya kalau Sulawesi Tengah tadi longgar, nggak terlalu padat gitu deh, nggak empet-empetan kalau orang bilang ya. Tapi nggak masalah, di sini kan kita belajar tentang menghitung kepadatan populasi. Caranya kayak gitu kan ya, selalu ya jumlah populasinya dibagi dengan luas wilayahnya. Oke, ini sudah 3 yang kita kerjakan. Nah, sekarang kita lanjut di bawahnya ada Sulawesi Barat. Kita lihat angkanya, ini dia. Oke, untuk Sulawesi Barat, jumlah populasinya adalah 1.157.889 orang, dengan luas wilayahnya adalah 16.787 km persegi. Kita hitung kepadatan populasinya. Kepadatan populasi Sulawesi Barat. Oke,
sama dengan, ini kita tulis angkanya ya, 1.157.889 dibagi 16.787, hasilnya sama dengan. Nah, mulai dari Sulawesi Barat ini Kak Sari nggak nunjukin hitungannya ya, jadi dihitung masing-masing aja, nggak apa-apa ya. Caranya mirip kok dengan cara-cara perhitungan yang udah kita lakukan tadi, dihitung pelan-pelan aja. Nanti kalian akan ketemu jawabannya untuk Sulawesi Barat ini, yaitu 68,9. Nah, tetapi karena nggak boleh dalam bentuk koma, kan harus dibulatkan ya. Nah, 68,9, karena 9 ini angka besar itu masuk ke sini, Dek. 9-nya berubah ya, menjadi 1. Artinya 8-nya ini kayak ditambah 1. Berarti 68 ditambah 1 jadinya adalah 69. Jadi ini dibulatkan ya, untuk Sulawesi Barat kepadatan populasinya adalah 69. Aslinya adalah 68,9, terus kita bulatkan menjadi 69. Satuannya sama, orang per kilometer persegi. Oke, beres ya untuk Sulawesi Barat. Nah, sekarang untuk apa nih? Sulawesi Selatan. Ini dia angkanya. Kita tulis dulu kepadatan populasi Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan sama dengan, oke, kita hitung atau kita tulis datanya. 8.035.324 dibagi 46.717. Oke, kita tulis ya. 8.035.324 bagi 46.717. Nah, kalau untuk Sulawesi Selatan ini nanti setelah kalian bagi, hasilnya sudah bilangan bulat deh, yaitu 172. Satuannya orang per kilometer persegi. Oke, ini untuk Sulawesi Selatan. Nah, sekarang terakhir untuk Sulawesi Tenggara, berarti 2.246.012 dibagi 38.068. Oke, kita catat kepadatan populasi Sulawesi Tenggara sama dengan angkanya 2.246.012 2.246.012 dibagi 38.068 ya, sama dengan, nah ini nanti hasilnya juga bilangan bulat ternyata deh, Kak Sari udah hitung, yaitu 59 orang per kilometer persegi. Alhamdulillah, berarti beres ya. Sudah semuanya kita hitung ke 6 provinsi di Pulau Sulawesi ini. Nah, di sebelah sini ada pertanyaan, bagaimana dengan kepadatan di tempat tinggalmu? Berarti karena tempat tinggal kalian itu kan beragam ya, macam-macam. Ini caranya nanti bisa kalian lihat, cari datanya di internet. Misalnya tempat tinggalmu itu di Surabaya, katakanlah ya, tahunnya tahun berapa nih? Kalau mengikuti soal ini berarti tahun 2010. Cari data jumlah populasi di Surabaya tahun 2010 dan cari juga luas wilayah Surabaya tahun 2010 itu. Karena biasanya luas wilayah itu ya setiap tahunnya tetap sih, cuman kadang-kadang ada perubahan juga sedikit-sedikit. Jadi nggak apa-apa ya, harus dicek. Yang pertama, jumlah populasinya. Jumlah populasinya harus kalian catat sesuai tahun yang diminta ya. Kemudian luas wilayahnya juga harus kalian catat. Nah, untuk menghitung kepadatan populasinya ya gampang. Tinggal dibagi aja jumlah populasi dibagi dengan luas wilayahnya. Seperti yang sudah kita hitung-hitung ini tadi.
kayak gitu ya. Nanti kalau yang ada kesulitan boleh tanya ke orang tua atau tanya ke kakak kelas kalian yang bisa ngebantu. Oke. Nah, sekarang berarti udah selesai nih. Tugasnya Kak Sari ngebantu kamu menjelaskan halaman 20. Nah, di bagian pojok bawah kiri ini ada kayak gini deh. Tuh, ada ini kan halaman nih 20, tetapi ada kotak-kotak yang harus kita isi ya. 20 sama dengan berapa bagi berapa. Nah, sebenarnya di dalam kotak ini bebas mau kita isi angka berapa aja, asalkan hasilnya 20 maksudnya gitu. Nah, kotaknya ini kalau Kak Sari sih paling gampang ya diisi 40 bagi 2 ya. 40 bagi 2 kan 20. Kalau kalian mau isi angka lain misalnya 60 bagi 3 ya, 60 bagi 3 juga 20. Bebas. Mau 100 bagi 5, 100 bagi 5 itu juga 20. Terserah ya, asalkan hasilnya adalah 20. Pilih salah satu aja, jangan semua-semuanya. Oke, sudah ya. Berarti sekarang Kak Sari mau undur diri dulu. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, mengerti dengan penjelasannya Kak Sari, silahkan like video ini. Kemudian yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.